Ditemui usai menghadiri acara akikah cucunya, Jokowi terkekeh-kekeh saat ditanya soal kabar dirinya ikut campur atau cawe-cawe dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ia hanya mengatakan dirinya kini sudah pulang tugas dari pemerintahan dan menetapkan status tersangka Hasto menurut Jokowi adalah bagian dari proses hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Menghormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicabut Pak. Masih di bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Kita sempurna tugas dan semuanya. Dan pemirsa, sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Informasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi mengaitkan status tersangka Hasto Kristianto ini dengan keputusan PDI Perjuangan memecat Jokowi dan keluarganya. Ia menilai kasus hukum yang menjerat Hasto bernuansa politis. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Pada Selasa sore 24 Desember 2024, di Gedung Merah Putih Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi mengumumkan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang juga menjerat buronan KPK, Harun Masiku. Pada saat yang sama, KPK juga menetapkan orang terdekat Hasto yang berprofesi sebagai advokat yakni Dodi Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Ketua KPK Setio Budianto menyebut Hasto dan Dodi telah secara bersama dengan Harun Masiku serta sejumlah pihak lainnya memberi hadiah atau janji kepada Ketua KPU RI pada waktu itu, Wahyu Setiawan. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun untuk memenangkan kursi sebagai anggota DPR pada pemilu tahun 2019. Selain terkait kasus suap, Hasto juga dinyatakan menjadi tersangka perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut sempat meminta Harun Masiku untuk merusak dan membuang ponselnya serta memerintahkan Harun Masiku untuk kabur. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui PIU. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Mantan penyidik KPK, Raffat Nugraha mendukung upaya KPK untuk mengusut tuntas kasus suap Harun Masiku. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka disebutnya bisa menumbuhkan rasa optimistis publik bahwa Harun Masiku yang buron sejak tahun 2020 lalu akan segera ditangkap oleh KPK. Betul, ini harusnya sudah jadi satu hal yang saya punya teori soal pelarian. Jadi dari dulu itu kita selalu berpikir bagaimana mencari seseorang yang lari. Kalau menurut saya saat saya tergabung dalam sprint pengejaran Harun Masiku itu yang harus kita lakukan adalah memutus seluruh supporting sistemnya dan logistiknya. Itu juga yang kita sampai ke beberapa negara kita telusuri, Mbak. Dan itu yang kita lakukan dan ini sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan adanya pimpinan baru dengan tim yang sedang berjalan saat ini secara secepat-cepatnya Harun Masiku bisa tertangkap. Pasca Hasto menjadi tersangka, KPK menyatakan masih membuka peluang akan bertambahnya tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI yang menjerat buronan Harun Masiku. Kini keterlibatan pihak lain terus didalami oleh KPK yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawabannya.